Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok pengantar kecerdasan buatan kelompok 2 akan menjelaskan laporan final project kami dengan judul perancangan aplikasi pengklasteran hasil panen padi pada beberapa wilayah di Indonesia menggunakan metode unsupervised learning. Sebelum itu, biar kami memperkenalkan kami dulu. Perkenalkan saya Novel Kian dan Lovisa Andika dengan NIM akhir 1086. Perkenalkan nama saya Andus Haroren dengan NIM akhir 1101. Perkenalkan, saya Nikomat Fajar dengan NIM akhir 32. Perkenalkan, saya Wajib Zaki Zaidan dengan NIM belakang 54. Perkenalkan, nama saya Anggito Kartowijaya dengan akhir 1055. Perkenalkan, nama saya Demi Gadi NIM akhir 1100. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yulianta dengan akhir 1065. Di sini ada satu yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, yaitu tanaman padi atau Rhodiosia sativa merupakan tanaman pangan yang penting karena menghasilkan beras sebagai sumber makan pokok di Indonesia dan merupakan komoditas utama pendukung pangan masyarakat. Lalu pada tahun 2011 produksi beras mencapai 39 kilo per tahun dan jumlah itu mencapai 30 juta menurut PS tahun 2011. Lalu pada tahun 2015 kenaikan produksi relatif besar terdapat pada beberapa provinsi di Indonesia. Indonesia juga merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar. Namun meskipun pertanian padi merupakan salah satu sektor penting dalam ekonomi Indonesia, kualitas dan produktivitas pertanian padi masih kurang baik dibanding negara-negara lain di Asia Tenggara. Hal ini disebabkan beberapa faktor, diantaranya kurangnya teknologi dalam penerapan penanaman padi, lalu kurangnya investasi pemerintah, lalu masalah lingkungan mulai dari luas lahan, curah hujan, kelembapan, serta suhu rata-rata pada lahan pertanian dan erosi tanah yang menyebabkan produktivitas tanaman menurun. Yang kedua yaitu identifikasi masalah berdasarkan latar belakang masalah yang terdapatkan, maka identifikasi masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu banyaknya jumlah produksi padi tiap tahunnya, lalu luas panen tanaman padi pada tiap tahun, lalu curah hujan dari setiap tahunnya, lalu kelembapan, serta suhu rata-rata pada setiap tahunnya. Lalu di sini kita beralih ke rumusan masalah. Dari identifikasi di atas, rumusan masalah yang didapat adalah bagaimana mengklasterkan atau mengelompokkan banyaknya jumlah produksi padi tiap tahunnya, luas panen tanaman padi setiap tahunnya, dan curah hujan setiap tahunnya, serta kelembapan setiap tahunnya dan suhu rata-rata setiap tahunnya. Lalu beralih ke batasan-batasan masalah. Di sini ada beberapa batasan masalah dari penelitian yang digunakan. Untuk membatasi ruang lingkup dari penelitian dan perancangan aplikasi, di antaranya ada seperti ruang lingkup penelitian ini mencakup agrikultur, lalu variabel input pada penelitian ini adalah produksi. Jadi tiap tahunnya, produksi padi tiap tahunnya, luas panen padi tiap tahunnya, curah hujan tiap tahunnya, kelembapan, suhu rata tiap tahunnya. Lalu beralih ke tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu untuk mengetahui hasil dari pengelompokan banyaknya jumlah produksi tiap tahunnya, luas panen tanaman padi tiap tahunnya, curah hujan, kelembapan, suhu rata-rata tiap tahunnya menggunakan metode unsupervised learning. Gabungan sistem. Pada sistem kami menggunakan logika unsupervised dengan metode berupa K-means clustering pada tanaman di bidang pertanian yang nantinya akan mengelompokkan suatu data agrikultur yang lengkap agar memudahkan petani dalam membaca datanya. Lalu lanjut ke logika unsupervised merupakan salah satu logika dengan metode machine learning di mana dalam data yang akan dianalisis tidak terdapat target variabel. Di dalam logika unsupervised di sini lebih fokus dalam eksplorasi data yang dapat untuk mencari pola dalam data. Unsupervised juga digunakan untuk menarik kesimpulan pada dataset yang sudah ada. Salah satu metode algoritma yang digunakan di logika unsupervised clustering algoritma. Selanjutnya yaitu K-means clustering.
Apa itu key means clustering? Itu adalah salah satu teknik clustering yang digunakan dalam data mining dan analisis data untuk mengelompokkan data berdasarkan kesamaan fitur atau karakteristik yang dimiliki. Jadi rumusan masalah di sini ini bagaimana menentukan jumlah cluster yang tepat, bagaimana menentukan titik pusat cluster, dan bagaimana mengelompokkan data ke dalam cluster yang sesuai dengan karakteristik yang dimilikinya. Nah, itu pengertian singkat mengenai key means clustering, dan juga tujuan dari key means clustering yaitu untuk pengelompokan clustering tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengelompokan untuk pemahaman dan pengelompokan untuk penggunaan. Jadi tujuan untuk pemahaman itu kelompok yang terbentuk harus menangkap struktur alami data. Biasanya proses pengelompokan ini hanya sebagai proses awal untuk kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan inti seperti peringkasan atau rata-rata standar deviasi. Sedangkan untuk penggunaan tersebut, untuk pengelompokan ini biasanya itu mencari prototipe atau kelompok yang paling representatif terhadap data, memberikan abstraksi serta objek dalam kelompok di mana sebuah data terletak di dalamnya. Yaitu langkah-langkah clustering pada proses clustering yang menggunakan algoritma yang memiliki langkah-langkah, yaitu pertama menyiapkan data, kedua yaitu menentukan jumlah cluster, misalnya 3 cluster, 3 titik cluster yang ditetapkan di lokasi asal. Kemudian yang ketiga yaitu setiap titik data itu jarak ke pusat cluster dekat. Yang keempat yaitu setiap titik data yang dikelompokkan bahwa salah satu cluster yang telah ditentukan. Dan yang kelima yaitu rata-rata titik data di setiap cluster dihitung dan titik pusat cluster dipindahkan ke sana karena lokasi titik pusat ini kemungkinan titik pusat terdekat dapat berubah untuk beberapa titik data. Yang berikutnya keenam yaitu jarak terpendek titik pusat dihitung sekali lagi dan titik data dikelompokkan menjadi cluster. Yang ketujuh yaitu proses penetapan setiap titik data ke sebuah cluster dapat memindahkan titik pusat ke rata-rata itu berulang sampai kondisi titik pusat tercapai. Nah, selanjutnya adalah variabel input maupun output. Nah, di sini terdapat input yaitu dataset sendiri yang merupakan hasil panen padi di beberapa wilayah Indonesia. Nah, selanjutnya nanti diproses menggunakan unsupervised learning, di mana di dalam proses tersebut terdapat membaca file, menentukan jumlah cluster dari setiap titik, hitung jarak pusat cluster terdekat, lalu selanjutnya rata-rata titik data di setiap cluster dihitung, dan pada titik pusat cluster. Selanjutnya, setiap titik dikelompokkan di bawah salah satu cluster yang telah ditentukan. Nah, nantinya output dari proses tersebut merupakan visualisasi clustering data. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang running programnya. Pertama kita apa aja sih yang kita lakukan sebelum mengclustering dataset yang kita ingin clustering. Pertama kita menggunakan library-library yang sudah tersedia di Python. Nah, kemudian kita buat dulu import NumPy sebagai NP, kemudian ada Panda sebagai PD, dan juga kita menggunakan metode K-means, lalu buat import processingnya, kemudian matplotlib, pplot sebagai PLT untuk membuat visualisasinya, dan juga Shabon sebagai SNS visualisasi datanya. Kemudian dulu memasukkan file atau membuka file, baca file pd.txt, kemudian nama filenya masukkan ke dalam variabel df, kemudian lalu kita pisahkan apa aja yang ingin kita clustering. Pada kasus ini kami memisahkan tahun dan juga provinsi pada data filenya. Lalu dilanjut kita cari min-max-nya. Max processing, min-max variabel ke atas lagi, ke atas kan. Nah, ke atas lagi. Nah, min-max sama dengan processing min-max scalar fit
transform def, masukkan ke dalam data frame. Ini untuk membuat skala 0 sampai 1. Jadi nilainya tuh antara 0 dan juga sampai juga 1. Kemudian kita baca min max. Nah, kemudian akan dihasilkan array numpy. Array numpy ini untuk dibuat data klasternya. Kemudian setelah kita buat min max, kita masukkan min max ini ke dalam data frame baru yaitu df2. df2 nanti kita baca seperti ini hasilnya. df2 dia akan membuat data frame baru. Kemudian ke bawah lagi, scroll lagi. Nah, kemudian kita ini merupakan jumlah dari klasternya. Jadi setiap klaster, misalnya klaster berapa, misalnya di sini kita masukkan klaster 2. Nah, klaster 2 ini untuk menghitung jumlah atau total dari nilai dari klaster. Ini visualisasi. Nah, di sini perulangannya itu dengan jarak 1,5. Nah, di sini karena indeks dari range itu dari 0 dan di sini diawali dengan 1 hingga terakhir yaitu 5, berarti di sini perulangan sebanyak 4 kali. Nah, di sini kita membuat variabel terlebih dahulu yaitu scr dengan isinya itu array. Nah, di sini tuh gunanya itu membuat list cluster yang akan di looping dan dimasukkan ke dalam list tersebut. Nah, kemudian di sini kita memanggil library comments yang diimport dari sklearn .cluster yang ada di awal tadi, kemudian di sini dengan argumen cluster yang berisikan 2, kemudian di feed. Jadi ini data apa yang mau di cluster yaitu df2. Dibuatlah skor dari df2 tersebut. Kemudian variable store di sini juga menggunakan library comments, kemudian dengan cluster berdasarkan di perulangan itu for ke atas. Nah, di sini dan menggunakan feed. Jadi apa yang mau di cluster itu df2, kemudian di sini dibuat skor df2. Kemudian di sini digabungkan. Jadi variabel scr itu akan dimasukkan dengan data skor. Kemudian di print lah scr. Nah, ini 9 min 21 28 20 dan min 16. Kemudian menggunakan matplotlib di sini untuk memvisualisasi data hasil skornya itu berbentuk seperti ini. Jadi ada 0, 0,5, 1, 1,5 dan 3,0. Nah, ini untuk memvisualisasi jumlah dari cluster dengan plot. Kemudian lanjut di sini membuat variabel comments dengan menggunakan library comments dengan argumen berisikan n cluster yaitu value-nya 5. Nah, ini gunanya untuk membagi mau cluster berapa kita itu 5 clusteran atau 5 pengelompokan. Nah, kemudian di sini comments.fit. Jadi yang mau di cluster itu apa, yaitu df2-nya, data dari df2. Kemudian di sini df2 yang berdasarkan cluster. Nah, di sini yang berisikan comments.label. Di sini gunanya untuk mengelompokkan data ke dalam cluster. Kemudian di print di sini df2 yang berisikan ini tabelnya. Jadi untuk baris pertama itu cluster 4, baris kedua cluster 4, ke bawah tabel. Nah, terus ini baris kesekian klasternya 1, klasternya 1 dan klasternya 4. Baris ke 223 itu klasternya 4. Nah, seperti itu hasil dari penggunaan library comments. Kemudian lanjut ke bawah. Kemudian di sini menggunakan matplotlib lagi, library matplotlib. Di sini plt.his. Kemudian argumennya dari variabel df2 tadi, tabel df2, kemudian berdasarkan cluster. Jadi untuk memvisualisasi dengan histogram yang outputnya sebagai berikut. Nah, di sini visualisasinya berdasarkan diagram batang. Nah, di sini tadi kan kita juga sudah mengklaster sebanyak 5, berarti yang outputnya di sini juga sebanyak 5 batang. Nah, di sini sudah di clustering. Nah, namun di sini
kami mencoba untuk memvisualisasi menggunakan pair plot atau seaborn, yaitu caranya sns.pairplot. Apa yang diisi yaitu variabel atau tabel df2, kemudian hui-nya, warnanya itu cluster. Outputnya sebagai berikut. Nah, di situ sudah tertera titik-titik itu cluster-clusternya, dan itu juga ada grafiknya. Jadi di sini itu annotate enggak usah. Oh ini nih. Jadi di sini tuh semakin ke atas 1, di sini kan 1 sama 0,0. Jadi itu semakin ke atas berarti value-nya semakin tinggi. Dan ini juga sudah dikelompokkan berdasarkan produsen, lahan panen, curah hujan, kelembaban, dan suhu rata-rata. Kemudian ini juga dikelompokkan berdasarkan warna. Jadi kalau jadi ini juga sudah dikelompokkan berdasarkan warna. Jadi clusteringnya ini juga dikelompokkan berdasarkan warna. Baik. Kemudian yang berikutnya yaitu poster yang kami buat yaitu beraplikasi tulis-tulis hasil panen menggunakan unsupervised learning. Di sini yaitu poster kami menerangkan yaitu penjelasan dari unsupervised learning, kemudian tahap-tahap dari unsupervised learning, kemudian teknik clustering, dan algoritma dynamics. Jadi poster kami intinya yaitu membuat bagaimana aplikasi clustering sebenarnya menggunakan unsupervised learning. Yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi learning unsupervised lebih berfokus untuk mengeksplorasi data yang digunakan untuk mencari suatu pola. Nanti kesimpulannya yaitu pengelompokan data. Learning unsupervised sendiri memiliki beragam metode. Yang kami gunakan yaitu salah satunya yaitu Cummings clustering. Nah, metode yang kami pilih ini mengelompokkan sesuai karakteristiknya yang ditujukan untuk mendapatkan kesimpulan prototipe data serta memberikan abstraksi data seperti pengelompokan data berupa jumlah produksi panen, luas panen, lalu curah hujan, kelembapan, dan suhu rata-rata tiap tahunnya. Nah, mungkin sekian presentasi dari laporan final proyek pengantar kecerdasan buatan dari kelompok 2 dengan judul perancangan aplikasi pengklasteran hasil panen padi pada beberapa wilayah di Indonesia menggunakan metode unsupervised learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.